Setiap pekerjaan seharusnya dilakukan secara profesional. Menurut saya pribadi, kata profesional ini tidak hanya untuk mereka yang kerja di kantoran saja, melainkan semua kalangan yang melakukan pekerjaan. Karena dengan begitu hasil yang dikerjakan pun akan lebih maksimal. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jadi ceritanya hari ini saya mau ngajak teman-teman untuk pergi jalan-jalan. Nah, tujuan saya kali ini adalah salah satu destinasi wisata yang ada di Desa Timbannuh. Wah, hari ini kayaknya cerah banget ya. Saya ini berangkatnya agak siangan gitu karena paginya itu saya mengantarkan barang dagangan ke pelanggan. Kemudian nanti mau pergi healing ke tempat destinasi wisatanya, lanjut setelah itu saya mau pergi ngambil bahan baku. Kedengerannya ribet banget dan capek banget ya. Nah, sapcet sekarang saya udah sampai aja nih. Ternyata jalanan yang menuju destinasi wisatanya ini geradakan full. Nah, adapun destinasi wisata yang saya kunjungi hari ini adalah destinasi wisata Aisleong yang ada di Desa Timbannuh. Dah nggak usah lama-lama, langsung aja dah saya mau parkir motor. Tapi ini kok rame ya, tadi ekspektasi saya bakalan sepi. Tapi saya lupa kalau hari ini ternyata hari libur tanggal merah walaupun ini tuh hari Kamis. Di depan gerbang di sini udah ada loket pembelian tiketnya. Untuk tiket masuknya di sini tertulis Rp2.000. Nah, walaupun loketnya di sini, kalian itu bayar tiketnya di sana ada pedagang di ujung sana. Nah, di sana ada bayarnya. Sebenarnya sesampai saya di sini tuh saya bingung. Jadinya ya udah saya mau makan-makan dulu sambil mikir-mikir ini mau explore-nya kayak gimana gitu. Jujur sesampai saya di sini saya bener-bener bingung. Ini cuman kali. Jadi ya gimana ya, nggak sesuai ekspektasi. Tapi walaupun begitu harus tetap profesional karena ya saya udah sampai di sini. Masa iya saya nggak bikin kontennya buat kalian? Karena ini hanya tentang selera aja sih. Bisa jadi yang saya anggap biasa saja sangat memuaskan bagi orang lain. Sesampai saya di sini saya salpok dong ya, di sini itu banyak banget bunga dan yang seperti kalian tahu bahwa saya itu suka bunga. Alhasil ya udah videoin bunga dulu sambil mikir. Oke, setelah selesai lihat bunga-bunga, saya pun memutuskan untuk mengeksplor destinasi wisata ini. Destinasi wisata Aisleong ini bisa dibilang cukup adem ya, banyak sekali tumbuhan-tumbuhan serta bunga-bunga yang sengaja ditanam dan ada juga bunga-bunga yang tumbuh liar. Pas saya sampai di sini ternyata airnya itu agak keruh gitu. Padahal tadi cerah banget ya, tapi nggak tahu ya karena ini kayaknya airnya ini berasal dari hutan sana. Jadi nggak tahu apakah di hutan sana itu sedang banjir atau gimana sehingga airnya keruh. Langsung aja dah bikin video ala-ala nih. Ini kalinya itu nggak terlalu besar ya, jadi bisalah untuk mandi-mandi. Tapi walaupun begitu cukup deras sih airnya saya lihat. Nah kan kalian bisa lihat sendiri di sini udah banyak banget yang lagi mandi-mandi. Kalian bisa main perosotan sih di air ini. Tapi walaupun begitu harus tetap hati-hati ya karena di sini tuh nggak ada pengamannya sama sekali. Jadi kalau kalian mau mandi ya kalian mandi sendiri tanpa pengaman gitu. Di bebatuannya juga kalian bisa duduk-duduk bersama keluarga, kerabat ataupun pasangan ya sambil menikmati keindahan alamnya. Lanjut lagi saya mau explore lebih jauh lagi nih. Saya penasaran, ini kan kalinya itu cukup panjang ya. Dan saya lihat itu ada beberapa lokasi itu yang banyak pengunjungnya. Ini saya sampai masuk semak-semak, tapi di sini tuh ada jalan setapak dan saya ada lihat orang di depan sana, makanya saya berani. Nah itu tuh saya lihat orang yang tadi itu. Lanjut dah kita gas menuju lokasinya karena saya penasaran seperti apa sih pemandangan Aisleong ini dari ujung sana. Dan ini sekarang saya udah sampai dan ternyata di sini itu airnya itu agak tenang. Di sini itu lebih bisa mandi dengan leluasa gitu loh dibandingkan dengan di atas tadi yang airnya itu cukup deras. Di sini saya ketemu sama beberapa orang serta anak kecil gitu yang lagi main-main air. Ya kalau anak kecil sih cocoknya di sini sih menurut saya karena airnya itu kan tenang ya. Jadi aman lah ya. Atau bagi kalian yang nggak bisa renang, kalian bisa coba di sini sih karena ini kan dangkal gitu ya. Dibandingkan dengan yang di atas tadi itu agak menakutkan gitu loh. Tapi sayangnya ini airnya keruh sih, itu aja sih keluhan saya. Seandainya ini airnya jernih, saya kira ini bakalan bagus sih. Lumayan lah ya untuk harga tiket 2.000. Ya setidaknya bisa lah ya healing-healing tipis gitu kan. Lanjut lagi ini saya jalan-jalan mencari sesuatu yang berbeda gitu. Ternyata di sini tuh ada area camping groundnya.
Tapi ini area camping groundnya itu dibatasi dengan pagar ya, jadi kalian nggak bisa masuk kalau misalkan kalian itu nggak melakukan camping ground, dan ini lokasinya itu cukup luas. Dari luar sini saya melihat di area camping ground ini ada toiletnya, terus itu ada brugga juga. Dan di destinasi wisata Ai Seleong ini terdapat banyak sekali gazebo-gazebo yang bisa kalian gunakan untuk duduk-duduk. Terus ada juga kursi-kursi yang terbuat dari beton. Udah gitu di sini cukup banyak sih pedagangnya, jadi nggak perlu khawatir kelaparan ya, kalian bisa belanja langsung di sini. Selesai mengeksplor Ai Seleongnya, saya pun penasaran Ai Seleongnya itu berasal dari mana sih? Nah, ternyata dari sini nih. Kalau nggak salah, aliran air ini berasal dari air terjun Mayung Pola yang ada di dalam hutan Taman Nasional Gunung Rinjani. Kemudian air dari Ai Seleong ini akan mengalir menuju air terjun Semporonan. Oke, kayaknya cukup sampai di sini dulu ya teman-teman. Semoga video ini bisa bermanfaat serta menghibur teman-teman semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya.